Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, baik, dalam keadaan sehat semua. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali berjumpa dalam rangka mengikuti proses perkuliahan manajemen pemasaran yang kemarin kita sudah lakukan 3 kali pertemuan dan hari ini masuk ke pertemuan yang keempat. Tentunya para mahasiswa sudah banyak memahami atau mengetahui materi-materi yang kita sudah sampaikan dari pertemuan 1 dan pertemuan kedua, ya, ketiga dan seterusnya. Nah, pada hari ini kita akan mencoba mempelajari terkait nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, sempat minggu kemarin saya sudah memberikan materi mengenai strategi pemasaran. Nah, tentunya banyak hal yang harus saudara-saudara semua perlu ketahui bahwa di dalam membentuk sebuah strategi pemasaran tidak terlepas apa yang sudah dikemukakan oleh Kotler itu terkait ada 2 hal. Yang pertama adalah produk dan jasa. Oke, dalam strategi pemasaran, kalau kita masih mereview yang materi kita minggu lalu, itu ada namanya dalam bauran pemasaran yang dikenal dengan marketing mix, ya. Ada istilah 4P dan 3P, ya. Kira-kira ada yang bisa menjawab materi kita yang kemarin yang 4P itu apa saja? Bisa? Ya, Pak. Oke, ini. Oh ya, dalam marketing mix ini dalam barang biasa terdapat 4P, Pak. Yang pertama itu produk atau produk suatu usaha di mana yang dikedepankan itu kualitasnya, Pak. Sedangkan yang kedua ada price atau harga dari suatu produk tersebut. Kemudian ada place atau tempat distribusi barangnya. Dan yang terakhir promotion atau promosinya. Jawaban yang bagus. Tadi sudah dijelaskan mengenai 4 variabel, ya, dari indikator bauran pemasaran. Sekarang saya masih mengulang yang 3P untuk jasa, ya. Ada yang masih ingat kira-kira yang bauran pemasaran untuk sektor jasa? Oke. Baik, jadi untuk pemasaran di bidang jasa itu ada beberapa poin. Yang pertama itu people, yang kedua itu proses, yang ketiga itu physical evidence. Jadi untuk people itu yang dimaksud karyawan. Maksudnya karyawan yang terlibat langsung di dalam suatu perusahaan penyedia jasa. Sedangkan untuk proses itu adalah kegiatan yang menunjukkan seperti apa pelayanan yang diberikan atau diterapkan di suatu perusahaan. Sedangkan untuk physical evidence sendiri yaitu fasilitas fisik perusahaan yang mampu mempengaruhi keputusan konsumen. Tepat, ya jawabannya atas Oke, saya pikir semua sudah banyak memahami terkait tadi bauran pemasaran. Ada yang disebut dengan 4P dan 3P. Yang 3P itu adalah tadi people, kemudian proses dan physical evidence. Sedangkan yang produk barang ada produk, price. Ya, oke, teman-teman semua, materi kita hari ini mengenai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Tentunya banyak pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kepuasan, pengertian dari kepuasan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, kemudian survei kepuasan pelanggan, kemudian teknik pengukuran kepuasan pelanggan, kemudian pengertian loyalitas konsumen dan jenis, karakter, dan indikator dari loyalitas. Tentunya di dalam pertemuan hari ini
kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan nantinya adalah bagaimana materi ini bisa dipahami, ya. Seperti biasa saya menyampaikan beberapa contoh-contoh, ya, contoh-contoh seperti apa rumus atau mendapatkan sebuah nilai kepuasan dan juga loyalitas, ya. Nah, nanti kita akan kembangkan di dalam proses perkuliahan hari ini, ya. Oke, baik teman-teman semua, materi mengenai kepuasan dan loyalitas tentunya memiliki tujuan yang ingin kita capai adalah bahwa mahasiswa itu mampu mengetahui dan memahami mengenai konsep nilai pelanggan, dan juga mahasiswa mampu mengetahui dan memahami mengenai tadi metode kepuasan, bagaimana mengukur kepuasan, ya, pelanggan, kemudian juga sampai pada loyalitas pelanggan, ya. Nah, untuk mengukur sebuah nilai kepuasan maupun loyalitas itu tentunya berpusat pada laba, ya, berpusat pada laba yang diperoleh. Nah, pusat laba yang dimaksud dalam hal ini adalah terletak pada pelanggan itu sendiri, ya, pelanggan. Jadi jangan berpikir bahwa laba itu dilihat dari seberapa besar tingkat volume penjualan, tetapi kita harus sebagai seorang pemasar, kita harus memperhitungkan bahwa laba itu yang kita peroleh adalah, kita pikirkan adalah kepuasan pelanggannya, ya. Semakin puas orang merasakan atas layanan atau kualitas dari produk kita, maka semakin banyak pelanggan yang akan merasakan hal tersebut, ya. Oke. Nah, kenapa berpusat pada pelanggan? Karena kalau kita melihat dari susunan organisasi piramida, ada yang bisa gambar piramida? Oke, silakan coba. Oke, teman-teman semua tolong diperhatikan bahwa pusat laba yang sebenarnya adalah terletak pada pelanggan itu sendiri, ya. Nah, di pelanggan ini tentunya memiliki sebuah struktur yang di dalamnya berbentuk piramida, ya, piramida. Nah, seperti biasa pada saat itu pola pemasaran yang selalu dibangun oleh banyak perusahaan itu selalu berbentuk dengan piramida yang sudah kuno, ya, yang sudah kuno. Kemudian di era di abad 21 diperbarui menjadi sistem piramida terbalik. Hal ini untuk apa? Adalah untuk mengarah pada kepentingan konsumen, ya. Sebentar nanti saya akan tunjukkan seperti apa bentuk piramida yang di dalamnya mementingkan kepentingan atasan dulu, baru kemudian pelanggan. Yang seharusnya pelanggan itu menjadi utama, ya, menjadi utama agar tujuan ini bisa kita capai, ya. Bagaimana perusahaan dapat menarik pelanggan dan mengungguli pesaing atau kompetitornya, ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan nilai kepuasan dan loyalitas yang tinggi dari pelanggan, tentunya yang pertama adalah nilai yang dipikirkan pelanggan, ya. Yang kedua, kepuasan total pelanggan. Kemudian mengukur kepuasan. Dan yang keempat, mutu produk dan jasa dan manajemen mutu total, ya. Nanti ini juga saya akan kita lihat satu persatu. Nah, ini adalah bentuk organisasi tradisional dan organisasi yang berorientasi pada pelanggan. Seperti di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa
Di dalam bagan organisasi tradisional atau yang sudah lama yang digunakan oleh para perusahaan-perusahaan yang ada, ini lebih mengarah pada manajemen puncak. Artinya semua kebutuhan yang ada di dalam perusahaan itu memikirkan dulu kepentingan dari yang ada di dalam internal perusahaan itu, ya, bukan pada pelanggan. Nah, pelanggan itu berada di bawah, yang seharusnya pelanggan itu berada di atas, ya kan? Karena kalau kita kembali tadi di awal bahwa pusat laba itu terletak pada pelanggan. Ya, kalau kita mau mencari atau mengungguli dari sebuah pesaing di dalam usaha, tentunya harus berorientasi pelanggan yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita berorientasi pada pemasaran, maka pelanggan itu menjadi prioritas utama, itu ya. Karena dengan pelanggan yang ada, maka akan selalu tercipta nilai kepuasan dan juga loyalitas. Itu ya. Oke teman-teman semua, kita sudah banyak tadi membahas mengenai kepuasan. Yang pada intinya bahwa kepuasan itu merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang terhadap ekspektasi mereka, ya. Di mana diketahui bahwa jika dilihat dari kinerja, jika dibandingkan ya dengan ekspektasi, dia harus lebih besar, ya. Harus lebih besar. Artinya kalau kita mendapatkan nilai sangat puas, itu kinerja itu harus lebih besar dari ekspektasi kita, ya. Supaya ada nilai sangat puas gitu. Ya, kemudian kalau misalnya sebaliknya seperti itu, kalau kinerja kita semakin kecil, ya, atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka rata-rata pelanggan itu akan menilai kinerja kita itu sangat tidak puas, itu ya. Dan di mana posisi yang sebenarnya kita untuk menjaga pelanggan itu setidaknya minimal ada di sini, ya. Itu kinerja sama dengan, ya, dengan ekspektasi. Artinya itu sudah nilai puas yang kita dapatkan dari pelanggan, ya, pelanggan yang ada. Jangan juga terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah ini, ya. Ekspektasi terlalu tinggi, maka juga biasanya pelanggan itu banyak juga yang kecewa karena tidak sesuai biasanya dengan komitmen itu, ya, janji-janji yang diberikan oleh karyawan, ya, yang ada di dalam perusahaan itu akan mengakibatkan pelanggan itu kecewa, banyak yang kecewa. Berikut saya akan menjelaskan mengenai pelanggan yang loyal, ya, pelanggan yang loyal. Yang pertama adalah melakukan pembelian berulang secara teratur. Kemudian yang kedua, membeli antar lini produk dan jasa. Dan berikutnya adalah bagaimana merekomendasikan kepada orang lain atau mereferensikan kepada orang lain, ya. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. Dan terakhir adalah pelanggan yang loyal akan siap membayar harga yang lebih tinggi, ya. Dari sini penjelasan tadi kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Yarsiatika. Di sini saya ingin bertanya, kenapa sih Pak nilai pelanggan itu penting? Sepenting apakah nilai pelanggan itu sebenarnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang bisa bantu jawab dulu? Ya, Pak. Oke, ini. Perkenalkan, nama saya Harun. Jadi, mengapa nilai pelanggan itu penting? Karena pelanggan yang rasional itu akan membandingkan manfaat dan biaya. Mereka membeli suatu produk jika merasa manfaatnya itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Oke, jawaban saudara tadi sangat bagus, tapi masih ada lagi. Ada yang bisa menambahkan nggak?
Siapa? Kalian bisa menambahkan lagi satu, kira-kira apa? Oke. Jadi selain nilai kepuasan itu, yang kedua itu posisi pasar. Dengan nilai yang unggul, perusahaan itu bisa mendorong pelanggan untuk berloyalitas. Ya, oke teman-teman semua, untuk lebih dalam lagi untuk memahami materi kita pada hari ini, maka saya akan memberikan tugas kepada setiap individu mahasiswa untuk membuat sebuah makalah dengan topik kepuasan dan loyalitas, ya. Terserah mahasiswa membuat di mana objek, kondisi objeknya itu, kemudian nanti kita akan diskusikan di dalam kelas secara bersama-sama bagaimana membahas topik yang Anda sudah angkat, ya, mengenai kepuasan dan loyalitas. Kemudian sebelum dibahas, tentunya mahasiswa sudah harus mengumpul 2 hari sebelum pelaksanaan kuliah minggu berikutnya, itu melalui Classroom, ya, yang aplikasi yang kita sudah berikan kepada teman-teman sekalian, ya. Satu hal mungkin yang bisa saya berikan untuk selalu memotivasi teman-teman semua, bahwa Anda masuk di dalam proses pendidikan hari ini, tentunya jangan selalu bagaimana menggunakan pendekatan mencari, ya, tetapi gunakan di dalam pemikiran kita itu selalu berfokus pada penemuan. Artinya bahwa kalau kita selalu mencari, maka pada akhirnya kita tidak akan menemukan sebuah tujuan. Itu. Tapi kalau kita berfokus pada menemukan, maka bisa temuan itu bisa memberikan sebuah nilai bagi masyarakat. Sama dengan konsep tadi, kalau kita menemukan sebuah nilai, pasti pelanggan juga akan merasakan kepuasan. Itu, ya. Jadi satu kalimat, yaitu jangan selalu mencari ilmu untuk kualitas diri, tetapi temukan ilmu untuk kualitas diri kita. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan pertemuan kali ini saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.